Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, bismillah. Mari kita mulai kajian kita, ngaji filsafat kita malam hari ini. Filosofi yang ketiga, sensitive period. Kata Montessori, ada periode sensitif. Periode sensitif ini fase emas untuk belajar. Ayo kita ajari mereka dengan segala cara yang mungkin. Ya mungkin tadi dicontohkan, diulang-ulang, diajak ini, diajak itu. Mereka ini fase paling mudah, fase emas. Kita harus hati-hati benar di fase ini. Ada teorinya sendiri, dia punya teori periode sensitif itu ada 6 titik yang harus kita perhatikan. Kata Montessori, yang pertama apa? Anak usia 0 sampai 6 itu sensitif pada keteraturan. Ada teori begini di Montessori. Anak itu merasa nyaman di dalam rahim ibunya. Begitu dia keluar, dia ini ketakutan. Karena lihat betapa kacaunya, betapa menakutkannya sekelilingnya. Apalagi kalau lihat wajahmu begitu keluar, ngeri ternyata dunia ini. Di dalam nyaman-nyaman saja, tidak banyak tantangan. Nah, maka kita harus membantu dia untuk menyadarkan dia, ndak kok, dunia ini ndak sekacau itu, dunia ini ndak serusak itu, dunia ini nyaman kok. Dengan cara apa? Melakukan rutinitas yang jelas. Misalnya, ya rutinitas itu yang baik-baik. Misalnya kita, kalau dia sedang nangis, kemudian kita perhatikan. Kalau dia sedang kotor, kita segera bersihkan. Terus, ketertiban-ketertiban seperti ini akan membuat dia nyaman. Jadi biar dia menganggap dunia ini tempat yang nyaman. Kalau dia melihatnya kekacauan terus. Kadang-kadang saya nangis itu dicuekin sampai berjam-jam misalnya. Kadang-kadang saya tidak nangis malah dibikin nangis. Kadang-kadang dia merespon apa yang di sekelilingnya. Kalau di sekelilingnya kekacauan demi kekacauan, ya dia merasa takut. Oh, kalau saya nangisnya hanya nangis manja, ternyata tidak terlalu dipedulikan. Tapi kalau saya nangisnya karena kesakitan, ibu tahu ternyata. Kayak gini dia meresponnya tajam. Maka periode sensitif yang pertama, sensitif keteraturan. Kalau punya adik 0 sampai 6 tahun, latih yang teratur bila dia nyaman dan menganggap hidup ini tertib dan dia merasa harus tertib. Tidur jam sekian, bangun jam sekian, latihan tertib. Ya dengan cara absorben main tadi. Jangan, ayo dik tidur sudah jam 9. Wah, kakaknya main HP terus. Dia tidak dapat contoh yang baik dari sekelilingnya. Tunjukkan keteraturan demi keteraturan. Yang kedua, ada istilahnya periode sensitif bergerak. Anak usia 0 sampai 6 itu aktif-aktifnya. Ini kan sampai anak masuk SD ya, anak balita gitu kan. Ini mungkin yang ngomong capek, tapi biarkan itu.
Karena dia sedang mengembangkan sisi motoriknya, ototnya. Jadi ini periode sensitif bergerak biar dia bergerak. Nanti kalau tidak terlatih bergerak kayak yang besar-besar sekarang, generasi rebahan. Biarkan dia nyamannya dengan bergerak, dengan berkreasi, apapun yang dia mampu. Makanya ngomong anak yang kalau usia-usia ini kan kita biasanya capek. Kalau yang dimomong sudah besar 20-an ke atas kan malah pingin diem mojok di mana. Ya, kalau ngomongnya yang kecil ini capek. Lari ke sana, lari ke sini. Sudah ada tempat duduk dia masih ini. Ini namanya titik sensitif kedua, sensitif gerak. Ini dia sedang mengembangkan ototnya. Biarkan motorik halus dan motorik kasarnya hidup, terasa. Ada lagi sensitif ketiga. Dia punya rasa penasaran yang besar terhadap benda-benda yang bisa dia jangkau. Khususnya benda-benda kecil. Makanya anak kecil itu kan biasanya ya usil tangannya meraih apa, megang apa, narik apa. Ya kita awasi saja. Semoga dia tidak meraih hal yang bahaya-bahaya. Jadi jangan diasumsikan, wah adik saya tenang kok Pak, tidak ngapa-ngapain. Tidak, dia pasti punya kepekaan sensitif untuk penasaran dengan apa yang ada di sekelilingnya, yang ada di jangkauannya. Dan itu tinggal kita awasi saja, biarkan dia bereksplorasi. Jangan dikit-dikit dilarang. Sudah sini aja duduk terus dicekeli. Tidak apa-apa, ya diawasi. Kalau yang bahaya-bahaya ya kita halangi, kita hindarkan. Tapi ini semangat eksplorasinya. Mungkin dia ingin pegang ini, dia ingin pegang itu. Ada buku dibolak-balik mungkin ya. Pak, kalau disobek-sobek Pak, yo kamu ingatkan. Kamu ganti buku yang layak sobek. Mungkin buku tulis bekasmu atau apalah yang itu, yuk biarkan, kasihkan dia. Tapi yang buku bagus-bagus diamankan. Semangat eksplorasinya biar hidup dulu, tidak apa-apa. Mungkin dia seneng nyoret-nyoret. Seneng karena di sekitarnya ada pulpen, spidol, wah temboknya tidak pernah aman, itu kan digambari. Biarin saja, nanti temboknya dicat ulang kalau dia umur 20 tahun. Ya. Jadi wis dia gambar sak kapoke, kalau dia wis gambar sak kapoke terserahlah gambar apa sak seneng-seneng mau, biar dia daya eksplorasinya muncul. Tidak apa-apa. Kita kan sering begitu. Waduh tembok dicoreti terus dicat. Ya besok dicoreti lagi, terus kita jengkel akhirnya. Dia jadi objek kejengkelan terus. Biarkan dia eksplorasi. Jadi karena memang dia punya kepekaan sensitif terhadap segala yang ada di sekelilingnya. Kemudian ada kepekaan lagi, periode sensitif terhadap bahasa, kata. Dia ini cenderung ingin meniru kata-kata orang di sekelilingnya. Ya kalau masih usia awal sama sekali itu biasanya kadang ya baru vokalnya saja, itu pun kalimat akhirnya saja. Ngomong laptop ya ketemunya topnya saja atau o-nya saja. Dan itu wajar ya, memang dia pertumbuhan motorik halus dan kasarnya belum sempurna. Tapi perhatikan sensitivitas bahasa ini. Makanya boleh kalau usia-usia ini coba kamu latihan bahasa Inggris misalnya sama adikmu, cepat. Karena dia nirunya cepat. Ya enggak usah heran, Pak anaknya orang Inggris kok pintar bahasa Inggris. Ya dia dengerin bahasa Inggris terus. Anaknya orang Jawa pintar bahasa Jawa. Boleh kamu latihkan. Coba kamu ngobrolnya kalau dekat-dekat adikmu yang masih kecil pakai bahasa Inggris, ya dia akan niru bahasa Inggris. Kamu pakai bahasa Arab, ya dia akan niru bahasa Arab. Ini istimewanya anak-anak. Dia mendengar kemudian menirukan. Kadang-kadang kita kaget, adikku sudah bisa ngomong ini, sudah bisa ngomong itu.
Ini sensitivitas keempat. Jadi perhatikan ini fase-fase emas yang sensitif ini bisa kalian manfaatkan untuk membentuk manusia yang berkualitas. Kamu dekatkan dia dengan apa sesuai sensitivitasnya. Yang kelima, sensitif bersosialisasi. Kalau ini biasanya usia 2 tahun ke atas. Mulai dia bisa mengenal orang. Apakah orang yang sama atau orang yang beda dia bisa ingat. Nah, ini periode dia mulai latihan membaur dengan orang lain. Ini juga bisa kita awasi, kita latih, misalnya kita ajak berinteraksi dengan yang lain, mungkin sama-sama anak kecilnya. Kita arahkan ketemu teman-temannya. Ini latihan sosialisasi. Biar dia, kalau bahasa Jawanya, bisa semerawung, bisa berbaur dengan orang lain. Jangan di rumah saja ketemunya orang besar-besar saja, nanti tidak imbang. Carikan teman. Kadang kan anak kecil yang satu belum bisa ngomong, yang satu belum bisa ngomong, tapi ngobrolnya panjang, entah ngomong apa. Jadi bisa. Ini jiwa sosialnya baru muncul. Dia saling berinteraksi, saling muncul. Biarkan, tidak apa-apa. Terus ini sensitivitas yang kelima. Ini untuk melatih daya adaptasi sosialnya. Yang keenam, yaitu eksplorasi sensorial. Nah, kalau ini yang panca indera tadi, biarkan penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecap, peraba, dia aktifkan dengan segala yang ada di sekelilingnya. Dia melihat apa, dia mencium apa, mendengarkan apa, mengecap apa. Kita sediakan sesuai yang kita inginkan. Tadi loh, ada absorben mind tadi. Kita siapkan saja. Ini yang harus kamu serap, Dik. Ini yang harus kamu dengarkan. Ini yang harus kamu sentuh, kamu raba. Ini yang harus kamu rasakan. Biar dia kaya. Biar hidup semua daya sensornya. Nah, jadi filosofi periode sensitif tadi perlu kita cermati, ada 6 aspeknya ini ya, paling tidak. Ini bisa dilatih, bisa diatur, bisa dikondisikan sesuai kepentingan dan keinginan kita.